Ya, kita akan lanjutkan perbincangan kami pemirsa dengan pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Bang Burhan? Ya, Tiara. Baik. Bang, ini kan kalau kita melihat sosok Tri Risma hari ini yang sebelumnya sudah kita bahas bersama, Bang, ini adalah kader dari PDI Perjuangan yang kita ketahui bahwa PDIP ini memiliki kecenderungan biasanya last minute begitu ya, mengumumkan siapa yang nantinya akan diusung. Nah, kalau Anda melihat di Jawa Timur dan juga di Jakarta ini kan kemarin juga last minute tanpa deklarasi bahkan. Akan seperti apa nanti di Jawa Timur, Bang Burhan? Ya, kemungkinan Jawa Timur juga tanpa deklarasi langsung didaftarkan ke KPU Oke. karena mengingat pendaftaran sudah hampir ditutup ya esok hari. Jadi tidak ada waktu lagi buat DPP untuk menyebutkan atau mengumumkan siapa nama yang akan diusung di Jawa Timur. Persis seperti di Jawa Barat dan Jakarta. Ya, Jadi tapi nama strategi yang apa Bang yang kemudian sedang dimainkan oleh PDI Perjuangan sebenarnya dengan pengumuman yang last minute ini ya? menurut saya lebih karena faktor tarik menarik yang cukup alot ya di internal, terutama di Jakarta, dan kita tahu bahwa tiga provinsi yang belum diumumkan itu provinsi-provinsi besar yang eh, daya tarik dan sekaligus strategisnya itu luar biasa ya, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Dan kebetulan nama-nama yang muncul itu cukup beragam, bukan hanya dari dalam, tapi juga nama yang dinominasikan dari luar seperti Anies dalam kasus di Jakarta. Tetapi untuk kasus di Jawa Barat, kerepotan muncul karena kader internal yang dimiliki oleh PDI Perjuangan itu secara elektoral tidak ada yang muncul. Nah, lain dengan Jawa Timur. Jawa Timur meskipun surveinya masih Hovifah yang tertinggi, tetapi setidaknya Jawa Timur PDI Perjuangan punya nama besar seperti Risma, dari Risma hari ini yang bisa dinaikkan. Jangan lupa kemarin waktu pengumuman calon kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan, Mbak Risma nggak ada di DPP. Biasanya beliau Ya. hadir karena beliau meminta izin kepada Ibu Mega untuk bekerja menyiapkan diri di Jawa Timur. Jadi kalau kita cek belakangan, Mbak Risma cukup sering ke Jawa Timur. Jadi meskipun belum diumumkan oleh DPP, oleh Ibu Mega bahwa Risma yang akan maju mendapatkan tiket di Jawa Timur, dari penjelajahan beberapa waktu terakhir di mana Mbak Risma begitu banyak menghabiskan waktu di Jawa Timur, sepertinya beliau sedang menjajaki kemungkinan maju di provinsi itu. Tapi kalau kita berbicara mengenai partainya Bang Burhan, kenapa sih harus dari internal PDIP yang nantinya diusung begitu oleh mereka, baik itu di Jakarta kita lihat, kemudian juga kemungkinan adanya Tri Risma hari ini nanti di Jawa Timur. Memang itu bagian dari kekhasan atau keunikan PDI Perjuangan ya. Jadi terutama lebih khusus menjadi semacam penekanan dari Ibu Mega. Jadi Ibu Mega ini ketua umum partai yang menekankan pentingnya kaderisasi dan ideologi dalam proses pencalonan. Dan itu disampaikan berkali-kali, bukan hanya di dalam, tapi juga pada publik. Jadi partai politik adalah institusi untuk kadernya naik sebagai pejabat publik. Jadi sangat kecil kemungkinan buat non kader PDI Perjuangan untuk mendapatkan tiket dari PDI Perjuangan kecuali ada kejadian luar biasa. Nah, itu yang menjelaskan misalnya dalam kasus Pilkada 2012, saat itu Joko Widodo sebagai wali kota Solo diusung sebagai calon gubernur DKI saat itu ya 2012, itu modal elektabilitasnya hanya 6%. Melawan Fauzi Bowo yang relatif sangat kuat saat itu sebagai incumbent. Toh dengan kerja keras partai akhirnya bisa disalib ya Fauzi Bowo. Demikian juga dalam kasus di Jawa Barat. Nah, kasus di Jawa Barat 2018, PDI Perjuangan awalnya melirik Ridwan Kamil, tetapi ujungnya PDI Perjuangan mencalonkan kadernya sendiri, TB Hasanuddin. Meskipun ceritanya tidak berujung manis seperti Jokowi di Jakarta, kalah dengan angka yang sangat telak. Ya. Demikian juga di banyak wilayah, termasuk tingkat nasional, PDI Perjuangan yakin dan pede ya mengusung kadernya sendiri, meskipun lagi-lagi tidak seluruhnya berbuah pada kesuksesan, tetapi setidaknya PDI Perjuangan pengen membuktikan bahwa partai memang tempat yang layak buat kader yang selama ini berkeringat untuk partai dan organisasi.
Mhm. Di layar ini Bang juga sedang tampak ya proses persiapan Ya, pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno yang mengarah ke KPU Jakarta. Begitu ini juga cukup menarik Bang karena kita ketahui bahwa memang sebelumnya sempat ada nama Anies Baswedan begitu ya di Pilkada Jakarta tapi kemudian berubah lagi-lagi di akhir waktu begitu. Nah, ini ya. kalau Anda melihat strategi yang sedang digunakan dengan perubahan format ini oleh PDI Perjuangan seperti apa? Jadi memang persis seperti yang tadi saya sampaikan, saya sendiri sudah mendapatkan bocoran kemarin ya bahwa PD Perjuangan tidak akan memilih Anies ya. Hmm, Masalah utamanya memang karena Anies bukan kader PD Perjuangan dan Anies sangat berjarak secara ideologis dengan partai ini. Kalau kita flashback 2016, 2017, Anies justru berada di seberang melawan PD Perjuangan dalam kasus Pilkada Jakarta. Jadi terlalu sulit ya membayangkan seorang Anies itu maju melalui partai yang selama ini secara ideologis berbeda 180 derajat ya dengan Anies Baswedan. Yang menurut saya penting untuk didiskusikan adalah mengapa tidak memilih Ahok, padahal Ahok juga kader PD Perjuangan kan begitu. ya. Nah, dugaan saya Ahok yang secara elektoral menurut survei beberapa waktu lalu masih lebih tinggi dibanding Mas Pram, itu dikhawatirkan memicu luka lama terkait dengan polarisasi yang sempat menghiasi ya, Pilkada Jakarta 2016-2017. Dan itu yang menjelaskan mengapa kemudian Ibu Mega tidak mau bertaruh memunculkan nama yang akan memunculkan isu-isu terkait dengan abad pertengahan ya, isu primordial, isu zaman batu. Kalau misalnya Ahok didorong dan dimunculkan nama seperti Mas Pram, meskipun lagi-lagi ya kita harus akui ya, Mas Pram perlu kerja ekstra keras untuk mengubah konstelasi. Nah, Ya. di gambar tuh di situ terlihat Tiara tuh, lihat tuh betapa bahagianya Ahok ya Mhm. mengantarkan Mas Pram ya, karena memang Ahok yang menurut saya paling resisten ya terkait dengan munculnya nama Anies di dalam PD Perjuangan dan kemungkinan Ahok akan berada di garis depan untuk mengkampanyekan Mas Pram dan Rano Karno. Baik, Bang Burhan terima kasih banyak atas pandangannya. Sekali lagi kita nantikan ya nanti seperti apa kemudian ini pendaftaran paslon yang akan berlangsung sampai besok di tanggal 29 Agustus 2024. Terima kasih Bang Burhan, sehat selalu. Sehat selalu Tiara, sampai ketemu.